Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu utawi iki iku kaidah. At-taniyatu kang kaping pindho wal isruna lan 20 iku ma warada bihi syara'u qaidah ma warada bihi syara'u lengkape ma warada bihi syara'u mutlaqan wala dhabita lahu fihi wala fil lughati yurja'u fihi ilal urfi ma utai perkara. Ini masih ada hubungan dengan wa'mur bil ma'ruf wa a'rid 'anil jahilin. Ma utai perkara warada kang tumeka wihi kelawan gawa ma apa asy-syar'u syariat gawane mutlakon kelawan mutlak tanpa ada kejelasan qaid, ada kejelasan dobit. Pokoknya syariat membawa hukum tertentu, tapi belum ada batasan yang jelas. Wala dobita lan ora ana perkara kang melanggeri iku maujud. Wala dobita lan ora ana perkara kang melanggeri iku maujud lahu kaduwe asyar'u fihi ing dalem ma wala fil lughati lan ora ing dalem bahasane wala fil lughati lan ora ing dalem bahasane. Nah, kondisi semacam itu iku yurja'u den balekaken apa ma warada yurja'u iku den balekaken apa fihi ma gitu ya. Yurja'u iku den balekaken apa fihi ma ilal urfi maring keumuman atau pengadatan. Ilal urfi maring keumuman atau pengadatan. Jadi setiap hal yang disampaikan oleh syariat, terutama dalam urusan fikih, dan batasannya masih belum jelas, disampaikan dalam rangka mutlak tanpa ada batasan, tanpa ada qaid tentang hal tersebut, maka nanti untuk pembatasannya, untuk ukurannya, dan untuk qaidnya adalah mengikuti hukum urf atau hukum keumuman atau hukum kebiasaan yang berlaku. Contohnya apa saja? Al-amthilatu utawi iki iku bira-bira contoh. Al-amthilatu utawi iki iku bira-bira contoh. Minha iku setengah saking amthilah. Al-iktifa'u utawi ngalaf cukup. Al-iktifa utawi ngalaf cukup fi niyati sholati ing dalem niat salat. Fi niyati sholati ing dalem niat salat bil muqaranati kelawan bareng al-urfiyati kang bangsa urf kang bangsa pengadatan keumuman bihaitsu yu'addu kelawan sekirane den wilang-wilang apa bihaitsu yu'addu kelawan sekirane den wilang-wilang apa muqaranah yastah dira ing yen to amrih ngadiraken. Itu mentakdirkan an la'allahu ya. Ayas tahdira ngono. Bihaitu yu'adu kelawan sekirane
Den wilang-wilang apa muqaranah yastahdiru ing yen to amrih ngadiraken apa muqaranah lis sholati maring salat. Lis sholati maring salat. Contoh yang pertama adalah tentang niat. Niat itu kan harus muqaranan bi fi'lihi. Niat itu harus muqaranan bi fi'lihi. Artinya ketika kita takbir Allahu Akbar, nah di samping kita niat juga ketentuannya menghadirkan bentuk sholat. Ya, menghadirkan bentuk sholat. Nah dulu Imam Syafi'i itu ketika di qaul qadim menetapkan bahwa yang dimaksud dengan muqaranah niat sholat itu harus menghadirkan sholat dengan cara tafsil. Dengan cara apa? Tafsil. Tafsil itu apa? Diperinci mulai awal rukun sholat sampai akhir. Jadi ketika sampean takbir, di samping mulut membaca Allahu Akbar, kemudian hati niat usolli fardot zuhri makmuman lillahi ta'ala, kemudian hati sekaligus juga membayangkan bentuk sholat secara keseluruhan. Jadi mulai takbir, ruku, i'tidal, sujud sampai tahiyat akhir itu dibayangkan kabeh. Nah, praktek muqaranah semacam ini dianggap sesuatu yang berat, angel untuk dipraktekkan. Nah, kalau itu kemudian dicoba biasanya menyebabkan seseorang menjadi was-was dalam sholat. Apakah sudah menghadirkan seluruh bagian sholat dalam niat ataukah belum? Makanya kemudian oleh ulama setelahnya, karena Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya belum sempat menyampaikan tentang maksud muqaranah dalam sholat ini, oleh ulama-ulama berikutnya kemudian disimpulkan bahwa muqaranah yang dimaksud itu adalah muqaranah secara ijmali. Pokoknya kita sadar kita melakukan sholat itu sudah cukup. Pokoknya kita sadar kita dalam rangka sholat itu sudah disebut sebagai bihaitsu yu'addu yastahdiru lis sholat. Gambaran sholat sudah ada di hati kita bahwa kita sudah melakukan, kita sadar kita dalam rangka sholat itu sudah dianggap sebagai apa? Bihaitsu yastahdiru lis sholat. Sehingga kesimpulannya bahwa muqaranah yang dimaksud adalah cukup dengan muqaranah yang ijmali. Pokoknya kita sadar kita dalam rangka sholat itu sudah cukup dianggap apa namanya? Bihaitsu yastahdiru lis shalah. Makanya dalam contoh ini disebutkan secara uraf, keumuman dan pengadatan itu sudah dianggap sebagai muqaranah. Muqaranah yang intinya adalah yu'addu yastahdiru lis shalah itu sudah cukup. Ya, jadi takbir Allahu Akbar mulut menyebutkan takbir, kemudian hati menyebutkan niatnya. Apa niatnya? Di bab awal niat itu yang ditetapkan adalah apa? Cukup usolli fardu dan ad-duhri kalau sendirian. Kemudian kalau berjamaah maka wajib sebagai imam, sebagai makmum menyebutkan apa? Makmuman. Sebagai imam tidak wajib menyebutkan sebagai imam. Tapi resikonya apa? Tidak berjamaah, maka tidak mendapatkan pahala jamaah. Nah,
Yang ketiga adalah menghadirkan gambaran sholat. Nah, gambaran sholat ini tidak disebutkan dalam syariat bagaimana bentuknya. Makanya dikembalikan kepada keumuman. Bagaimana bentuk keumumannya, kebiasaannya adalah pokoknya sudah dianggap sebagai menghadirkan sholat. Ada kesadaran kita dalam rangka sholat, itu sudah cukup. Maksudnya sampai takbir, bayangannya sampai pas di luar sholat, nggak mungkin kan? Maksud nggak sadar kita dalam rangka sholat. Maka selama masih ada kesadaran kita dalam rangka sholat, sudah cukup dalam rangka Allah. Niat yang inti niat adalah muqaranah al-urfiyah. Itu contoh yang pertama dari kaidah ma warada bi syar'u mutlaqan wala dhabita lahu fihi wala fil lughati yurja'u fihi ilal urfi. Bisa dipahami ini ya? Udah paham enggak? Kalau enggak paham nanti pelajari sendiri maksudnya. Minha yang kedua, al-hirzu minha iku setengah saking amthila. Al-hirzu utawi jogo. Hirzu itu jogo, bentuk penjagaan dari barang yang ada kemungkinan untuk dicuri. Al-hirzu minha iku setengah saking amthila. Al-hirzu utawi jogo fisaraqati ing dalem nyolong atau kasus pencurian lah. Jadi tidak semua pencurian kemudian dianggap sebagai pelanggaran yang komitmen hukumnya bisa dijalankan. Di antaranya potong tangan, mungkin ya ada penjara dan lain sebagainya. Tetapi ada pertimbangan kepada bentuk penjagaan barang yang kemudian disebut dengan al-hirzu. Jadi melihat kepantesan barang yang dicuri itu letaknya di mana. Nah, kalau sudah pas di tempat menaruhnya kok masih dicuri, nah ini baru kemudian dianggap pencurian yang sudah bisa ditetapkan proses hukum. Nah, kalau tidak sesuai dengan hirzunya, misalnya ada pencuri motornya ada di pinggir jalan, itu kan secara penempatan atau hirzu barangnya kan tidak tepat. Wong biasanya sepeda di mana sepeda motor? Naruhnya di dalam rumah, di garasi. Lo ini enggak, motornya ada di pinggir jalan semalaman. Nah, kemudian dicuri, maka kan penempatan barangnya atau al-hirzunya tidak sesuai dengan keumuman. Nah, pertimbangan hukumnya nanti juga beda. Kenapa? Karena penempatan motornya tidak sesuai dengan urf keumuman. Semisal lagi adalah ada pencuri emas. Setelah diselidiki ternyata posisi emas itu ada di halaman misalnya. Maka hirzunya tidak sesuai dengan biasa menimbulkan pertimbangan hukum yang juga berbeda. Emas di mana tempatnya? Di dalam kotaknya ada di dalam almarinya dalam kamarnya di dalam rumahnya di pagar. Itu posisi hirzu yang urfi di dalam menaruh emas. Baru ketika itu pun hilang, nah nanti ada pertimbangan hukum yang jelas tentang pencurian emas tersebut. Wa tafarruqu lan pisah, tafarruq antar penjual dan pembeli
fil bai'i ing dalem adol tinuku. Perpisahan antara penjual dan pembeli itu kan nanti ada imbas hukum, bahwa orang yang jual beli ketika sudah tafarruq maka khiyar majlisnya hilang kan nanti kan ada khiyar majlis, ada khiyar syarat. Khiyar majlis itu berapa hari? Khiyar majlis ya pokoknya sebelum berpisah. Nah, berpisah itu bentuknya bagaimana kan belum diatur ya dalam syariat. Makanya kemudian perpisahan antara penjual dan pembeli nanti pertimbangannya menggunakan keumuman. Sudah keluar dari toko berarti sudah tafarruq, berarti sudah tidak ada khiyar majlis, berarti tidak boleh dikembalikan barangnya menggunakan khiyar majlis yang batasannya adalah tafarruq. Misalnya sampai naik kendaraan atau apalah itu, maka tidak ada tentang peraturan itu, maka keumumannya ya apa? Sampai dianggap pisah itu harus 1 kilometer kan tidak kan? Dianggap berpisah itu tidak menggunakan ukuran 10 kilometer kan tidak. Pokoknya mungkur-mungkuran dan beberapa langkah sudah dianggap sebagai berpisah, maka itu tafaruknya begitu itu, berpisahnya begitu itu, sehingga imbas hukumnya adalah tidak ada lagi khiyar majlis. Nah, kalau khiyar syarat kan 3 hari itu ya ada kesepakatan khiyar syarat, nanti ada kekurangan kerusakan maka akan dikembalikan selama 3 hari 3 malam. Wal qabdu lan nampani fihi ing dalem al bai'. Serah terima barang itu pun juga tidak diatur jelas dalam syariat, maka bentuk dan batasan al qabdu qabd menerima barang juga mengikuti keumuman atau urfiyah. Yang terakhir contohnya minha iku setengah saking amtilah al bai'u utai adol tinuku bil mu'atati kelawan lunglungan. Apa lunglungan itu? Lunglungan itu adalah tanpa akad. Jadi beli barangnya diambil, uang diserahkan tanpa akad. Itu pun juga mengenai batasannya kan juga tidak ada. Maka juga mengikuti keumuman. Li'annahu karena teman situhune kelakuan iku lam yasihha ora sah fi syar'i dalam syariat apa i'tibaru lafdin milang-milang lafaz. Jadi dalam syariat tidak sah hanya memperhatikan lafaz. Fa wajaba maka wajib apa ar-ruju' den balekaken ilal urfi maring pengadatan. Apa pengadatane? Ya uang yang digunakan adalah uang yang biasa digunakan. Itu namanya dikembalikan kepada urf. Artinya ketika transaksi jual belinya kok tidak menggunakan uang yang beredar di masyarakat, tetapi menggunakan uang negara lain, real, dolar dan lain sebagainya, maka harus ada transaksi yang jelas. Tidak boleh menggunakan cara transaksi mu'atoh, harus ada AKT, harus ada transaksi jelasnya. Kenapa? Karena sudah penggunaan uang dalam transaksi itu sudah menggunakan uang orang lain yang tidak digunakan dalam keumuman antar pembeli dan penjual itu.
Hadza utawi iki la yasihu ilah iku ma perkara ikhtara kang milih sapa iku ma perkara ikhtara kang milih ing ma sapa An-Nawawi Imam Nawawi rahimahu muga-muga melasihu ing An-Nawawi sapa Allahu Allah wa huwa lan utawi makhtarahu An-Nawawi iku al-mu'tamadu kaul kang den dadekaken tetanggenan. Itu adalah kaul yang muktamad atau yang biasa digunakan. Jadi ini tentang kaidah yang ke-22 di kitab Mabadi Awaliyah bahwa ma warada bihi syar'u mutlaqan wala dabita lahu fihi wala fil lughah yurja'u fihi ilal urfi. Sesuatu yang disampaikan oleh syariat kok masih mutlak, tidak jelas batasan dan qaidnya, maka untuk pembatasannya dikembalikan kepada keumuman dengan contoh-contoh tadi yang sudah disampaikan. Begitu. Makasih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.